Hai Dan dan Boskonian. Boskonian. Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Berjumpa kembali dengan kami di Morning Talk Show SMA Apel Don Bosco bersama saya Bel, dan rekan saya Carla dan dokter siapa? Dengan Dr. Ayu Fitri Muhajiroh dari Puskesmas Pegandan. Di talk show kali ini kami akan membahas tentang HIV dan AIDS. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa sih dokter akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini masih tetap pelayanan di Puskesmas. Kemudian ini untuk persiapan vaksinasi COVID anak sekolah untuk usia 6 sampai 11 tahun. Gitu. Berarti ada kabar-kabar SD mau masuk sekolah nih ya dokter ya? Iya. Tadi waktu kesini naik apa dokter? Kesusahan nggak waktu kesini? Enggak kok. Gampang kok aksesnya untuk SMA Don Bosco. Tinggal lurus kiri langsung. Oke, jadi aku sama Carla hari ini akan bertanya-tanya tentang penyakit HIV dan AIDS. Sebenarnya tuh penyakit itu sangat-sangat berbahaya nggak sih dokter? Dibilang sangat berbahaya ya berbahaya karena ini merupakan penyakit perilaku ya, karena penularannya melalui dari aktivitas seksual, terutama hubungan seksual yang harus jangan yang gonta-ganti, free sex lah, dia masuk dalam kategori penyakit perilaku gitu. Apa yang menyebabkan penyakit HIV dan AIDS ini tuh berbahaya? Penyebabnya virus HIV, jadi virus Human Immunodeficiency Virus, nama virusnya itu. Dan HIV dan AIDS itu beda ya, nanti saya tampilkan untuk ini. Mau ditampilin sekarang? Boleh? Next. Selamat pagi semuanya, terima kasih Mbak Carla. Saya ingin menyampaikan tentang edukasi penyakit HIV/AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Next. Penyebabnya adalah Human Immunodeficiency Virus. Next. Untuk HIV itu berbeda dengan AIDS ya. Kalau AIDS itu merupakan kumpulan dari gejala yang akhirnya bisa menurunkan kekebalan dari tubuh seseorang yang sudah terkena virus HIV. Nah, penularannya itu bisa dari cairan darah, kemudian dari cairan sperma, cairan yang ada di vagina, dan bisa melalui air susu ibu. Itu cara penularannya. Next. Kemudian untuk yang cairan darah itu bisa melalui dari suntik, sering bergonta-ganti alat suntik yang dipakai bersamaan. Kemudian kalau untuk yang dari sperma maupun dari vagina itu dari perilaku seksual yang sering bergonta-ganti pasangan. Next. Jadi tadi intinya HIV itu tidak sama dengan AIDS ya, beda ya Mbak ya. Jadi nanti harus difahami. Nah, cara penularannya tadi lewat cairan darah, bisa melalui jarum suntik, transfusi darah, kemudian yang dari cairan vagina ini melalui vaginal sac, oral sac, anal sac. Perlu diketahui untuk semuanya, untuk alat kelamin untuk yang laki-laki itu kan adalah penis. Aktivitas perilaku seksual Mbak, menurut Mbak Carla, Mbak Bel, itu tahu nggak kalau aktivitas seksual itu apa ketemu apa? Pertemuan antara penis dan vagina. Bisa.
Terus? Bisa juga oral itu dengan cara memasukkan organnya itu ke dalam mulut. Berarti kalau oral seks itu apa ketemu apa? Mulut dengan Mulut ketemu organ reproduksinya itu ya penis ataupun vagina. penis. Kemudian selain oral ada lagi? Tahu Mbak? Pertemuan antara sel telur dan sperma. Enggak, untuk aktivitas seksual berarti bisa ketemu penis dan anus ya. Karena tren yang lagi sekarang itu adalah hubungan sesama jenis. Jadi antara penis dan anus ya, atau yang kita sebut sebagai anal seks. Next. Nah, selain tadi yang sudah saya sebutkan untuk penularannya, ada penularan melalui ibu yang HIV positif kepada anaknya. Ini biasanya melalui air susu ibu. Itu berarti bukan dari ASI-nya, tapi itu dari gigitan bayi pada puting ibu yang akhirnya berdarah, akhirnya bisa menimbulkan penularannya di situ. Jadi bukan air susu ibunya ya, tapi karena ada proses gigitan dan keluar darah gitu. Makanya untuk penderita HIV yang mempunyai bayi diharapkan untuk menyusuinya lewat susu formula. Lanjut. Nah, untuk HIV itu tidak menular melalui berciuman, kemudian berpelukan, penggunaan kamar mandi bersama-sama, bersentuhan, alat makan, kemudian lewat gigitan nyamuk, ataupun tinggal serumah. Tapi boleh saya garis bawahi, untuk tinggal serumah ini yang tidak melakukan aktivitas seksual, hanya sekedar tinggal di rumah ya. Jadi enggak tinggal di rumah terus melakukan aktivitas seksual. Next. Nah ini prinsip penularan HIV harus teman-teman tahu. Jadi ada istilah namanya EC, exit, survive, sufficient, dan enter. Jadi exit itu keluar, ada virus yang keluar. Kemudian survive, virusnya yang keluar itu hidup apa enggak. Nah kemudian sufficient, cukup enggak untuk menularkan. Kemudian enter, ada enggak pintu masuk yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi HIV keluar dari tubuh dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan hidup masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya tadi EC. Sering ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya saya di tengah jalan, kemudian ada kecelakaan, ternyata orang itu kita nggak ngerti penderita HIV apa enggak. Kita kalau nolong, kita ketularan apa enggak. Perhatikan prinsip EC tadi, ya. Jadi virusnya yang keluar cukup enggak, kemudian hidup apa enggak, kemudian tangan kita pada saat menolong itu ada luka enggak sebagai pintu masuk untuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ya seperti itu. Lanjut. Nah ini gejalanya. Gejala HIV itu berat badan yang turun tanpa diketahui sebabnya. Terus badannya makin lama makin kurus. Kemudian sariawan yang tidak kunjung sembuh. Kemudian bercak putih di lidah, di mulut, kelamin, dan anus. Biasanya orang yang suka oral seks itu khas banget di area mulutnya. Ada bercak-bercaknya dan dia kaku. Itu khas banget ya. Kemudian infeksi jamur pada kuku. Itu tanpa kita sadari penderita HIV, kadang yang sudah masuk dalam kondisi AIDS itu kukunya rapuh. Ya. Kemudian demam. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, kemudian diare kronis yang enggak kunjung sembuh. Kemudian ada infeksi jamur juga itu terutama di tenggorokan dan bahkan ada di vagina. Itu ya Mbak. Lanjut. Nah ini pencegahannya. Ada A, B, C, D, dan E. Jadi A itu apa? Abstinensia bagi yang belum menikah. Dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual.
ya. Be faithful, saling setia dengan pasangan yang kalau sudah menikah. Kemudian C, kondom. Gunakan kondom untuk pasangan resiko tinggi. Dan lagi-lagi untuk yang sudah menikah ya Mbak ya. Kalau yang belum menikah, biar aman pakainya kondom. Jangan ya. Seperti itu, jangan ya. Gitu. Kemudian don't inject, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. E, safe equipment, yaitu hindari pemakaian segala alat atau bahan yang tidak steril, atau bisa juga saya tambahi E, itu dengan edukasi, seperti yang kita lakukan saat ini ya. Jadi mengedukasi teman-teman sekalian, terutama yang remaja, untuk selalu menghindari perilaku yang sering bergonta-ganti seksual atau yang sering, yang lagi tren tuh kadang-kadang suka free sex, seperti itu ya. Ini termasuk edukasi. Gitu. Next. Nah, apakah saya terinfeksi HIV? Itu tahunya dari mana? Yaitu dengan melalui tes darah yang kita sebut namanya VCT, Voluntary Counseling and Testing. Jadi ini bersifat sukarela. Jadi kalau dia mau, kita lakukan tes. Nah, kalau dia belum mau, ya kita tidak boleh memaksa. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, tepatkah hasil tes ini? Ya, semua belum tentu. Ini ya, tetap ada berapa persennya dia ada yang tidak tepat. Karena apa? Bisa jadi caranya ngambil sampel darah yang enggak pas, atau rusak sampel darahnya, kemudian reagennya udah rusak karena penyimpanan yang kurang benar, kemudian prosedur pada pelaksanaan pengambilan darah. Nah, bagaimana dengan hasil tes yang negatif? Kalau misalnya sudah melakukan tes HIV atau VCT tadi, berarti kalau diberitahu kok ternyata bagus nih hasilnya, berarti mempertahankan perilaku yang amannya itu. Kalau misalnya pada saat konseling pernah nggak melakukan hubungan seksual waktu saat ini misalnya, belum menikah misalnya, enggak, ya besok jangan dilakukan sampai menikah gitu ya. Kemudian mengubah perilaku dari yang berisiko ke perilaku yang aman. Misalnya kok, ya Bu kemarin saya kepengen terus nyoba misalnya, jangan diulangi lagi, ya. Kemudian mempertahankan hasil tes yang negatif, kemudian menjadi elemen aktif kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS bagi kelompoknya. Jadi ya seperti mbak-mbak yang cantik ini ya, tetap melakukan edukasi yang karena udah tahu nih nanti nularkan ke teman-temannya ya. Next. Nah ini pengobatan. HIV itu sudah ada obatnya, tapi tidak mengobati ya. Dia hanya menghambat berkembangnya virus HIV. Hanya menghambat ya, tidak mengobati. Ya, supaya orang yang dengan HIV AIDS itu hidupnya lebih produktif. Ya. Diingat ya, tidak mengobati tapi hanya menghambat berkembangnya virus HIV, ya. Nah, untuk tes HIV ada di mana? Misalnya nanti ada yang bertanya, itu ada di seluruh rumah sakit dan ada di puskesmas. Puskesmasnya itu ada puskesmas Halmahera, Lebdosari, kemudian Bandar Harjo untuk Poncol. Kalau untuk tes HIV-nya semua puskesmas sudah bisa ya Mbak, tapi kalau untuk obatnya ada di 4 puskesmas tersebut. Gitu ya. Iya. Baik. Ya, lanjut. Nah, jadi saya pesen ya, kalau nanti menemukan orang dengan HIV AIDS, itu jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik.
Seru sekali perbincangan kita kali ini tentang informasi dasar mengenai HIV atau AIDS. Setelah muncul beberapa pertanyaan, dokter. Yang pertama, mengapa simbol untuk menunjukkan solidaritas dalam membantu memerangi HIV atau AIDS berbentuk pita merah? Jadi bentuk pita merah itu melambangkan solidaritas, dan kenapa warnanya merah? Karena melambangkan darah yang ada di dalam tubuh manusia, dan dia bentuknya silang itu karena hingga saat ini kita belum bisa melawan penyakit tersebut. Makanya edukasi tentang HIV AIDS itu terus menerus digalakkan mulai dari kalangan remaja sampai dewasa. Karena ini memerangi penyakit HIV AIDS untuk saat ini masuk dalam program nasional. Seperti itu, Mbak. Ya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, itu perbedaan HIV dan AIDS yang lebih sinkronnya itu apa? Jadi kalau HIV itu berarti virus yang dia menyebabkan penurunan dari kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau HIV itu masih penyakitnya, jadi masih menggerogoti dari imun tubuhnya. Tapi kalau AIDS itu sudah kumpulan dari gejala penyakitnya. Jadi dia sudah digerogoti, sudah timbul gejalanya, sudah ada gejala yang ada di leher, kemudian yang sudah ada di paru-parunya. Jadi udah kumpulan dari penyakitnya, ya. Jadi kumpulan penyakit dari HIV. Kalau HIV tadi dia penyakitnya yang menyerang tubuhnya. Jadi masih penyakitnya nih, belum kondisi AIDS yang benar-benar ngedrop dan sudah ada kumpulan gejala-gejala yang banyak tadi. Ada sariawan, pembesaran kelenjar getah bening, kemudian kukunya rusak, diare terus-menerus, beratnya makin turun sampai masuk ke dalam wasting syndrome. Kurus banget orangnya, seperti itu. Berarti bisa dibilang AIDS itu lebih parah kondisinya daripada HIV? Ya, bisa. Ya. Terus aku ada pertanyaan selanjutnya, itu kan tadi dokter bilang kalau obat HIV AIDS itu tidak menghilangkan atau tidak mengobati penyakitnya, namun menghambat. Berarti bisa dibilang itu penyakitnya masih ada di dalam tubuhnya kita, cuman tidak separah kondisi yang lainnya. Jadi memang penyakitnya masih ada, virusnya masih ada, cuman dia biar tidak jatuh ke kondisi AIDS tadi, biar hidupnya lebih produktif, seperti itu. Mencegah AIDS-nya ya lebih. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pengobatan pasien yang terkena HIV atau AIDS, para dokter dan perawat harus menggunakan APD? Ya, itu selalu ya, Mbak. Jadi APD itu selalu kita gunakan. Kemudian terutama sarung tangan, masker. Tapi kalau kondisi pandemi ini kan kita kadang pakai gaun gitu ya. Tapi kalau untuk yang HIV AIDS, APD, masker, sarung tangan itu wajib. Seperti itu. Aku ada tiba-tiba kepikiran ini. Pertanyaanku itu adalah, kan sekarang itu mulai marak yang memulai hubungan seks dengan sesama jenis, contohnya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah, jika salah satu dari mereka itu mengidap HIV atau AIDS, apakah tetap menular meskipun satu jenis? Ya, menular. Jadi misalnya ada hubungan seksual sesama jenis ya, Mbak, LSL, misalnya laki-laki sama laki-laki atau wanita dengan wanita. Yang lagi tren kan LSL. Misalnya kok yang karena sudah merasa, oh saya nih perilaku saya menyimpang, misalnya gitu. Dia periksa, ternyata positif. Itu sudah menularkan. Yang misalnya pasangannya yang terakhir melakukan hubungan seksualnya itu harusnya diperiksa juga. Tapi kalau saat diperiksa pasangannya kok negatif, belum tentu virus HIV-nya itu nggak ada. Ada, tapi belum terdeteksi. Yang namanya nanti kita sebut periode jendela, itu ada sendiri. Nanti kalau kok ternyata dites pasangannya
itu negatif, kemudian tetap melakukan hubungan perilakunya masih tetap begitu lagi, dites 3 bulan lagi ataupun 6 bulan lagi bisa jadi positif karena udah ketemu nih antibodinya, virusnya sudah mulai terbentuk, bisa jadi dia menjadi positif. Seperti itu Mbak, tetap itu menular. Berarti tidak memandang itu mau hubungan sesama jenis ataupun berbeda jenis kelamin, tapi tetap menular. Tetap menular, karena tadi prinsip penularannya melalui hubungan seksual ya. Jadi cairan vagina, kemudian ada cairan darah juga, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya kan tadi dokter sudah menjelaskan di PPT kalau misalnya sudah ada obatnya untuk HIV bisa disembuhkan. Apakah ada obat HIV atau AIDS selain ARV? Sampai saat ini belum ada, masih ARV. Jadi antiretroviral virus ya, jadi itu masih ARV. Dan itu gratis. Itu pengobatannya masih gratis Mbak sampai saat ini karena masuk program nasional ya. Seperti itu. Ada vaksin nggak sih dok untuk mencegah HIV dan AIDS itu? Karena kalau semisal COVID ini kan kita ada beberapa vaksin. Tapi kalau semisalnya ini HIV dan AIDS itu sebenarnya ada vaksinnya atau enggak? Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini vaksin untuk HIV AIDS belum ada. Karena tadi ya Mbak, ini kan masuk perilaku ya, penyakit perilaku. Selama perilakunya dia tidak baik ya, virus itu masih mengikuti terus. Tergantung perilaku ya? Ya, perilaku seksual ya Mbak, perilaku seksualnya yang tidak baik seperti itu. Kalau untuk penyakit HIV, pengidapnya itu bisa mengalami komplikasi? Komplikasi? Ya, komplikasi. Bisa. Kalau tadi dia sudah jatuh ke kondisi AIDS. Jadi kalau masih HIV, dia rutin minum obatnya tepat waktu dan terus menerus, itu jarang terjadi komplikasi. Kecuali efek samping obat ya. Nah, efek samping obat ada Mbak, tetap. Karena kan obat yang diminum banyak. Tergantung nanti dia berat badannya, terus kondisi keluhannya itu ada nih efek samping obat. Tapi kalau misalnya komplikasi ya dia kalau sudah tadi jatuh dia ke kondisi AIDS yang sudah kumpulan gejala macamnya itu sudah banyak seperti itu. Okay. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penyakit itu seperti bisa menurun? Bukan yang tadi penyaluran dari bayi yang nyusul ke orang tuanya, cuman ini kayak penyakit turun-temurun seperti darah rendah, darah tinggi, diabetes, itu kan turun-temurun ya dok ya? Nah, kalau HIV dan AIDS ini tuh turun-temurun juga atau enggak? Enggak, dia bukan penyakit menurun, turun-temurun, bukan. Karena tadi prinsipnya penularannya tadi melalui cairan darah, kemudian cairan vagina, cairan sperma, itu hanya melalui hubungan seksual yang tidak aman aja. Jadi bukan penyakit turun-temurun, bukan. Meskipun bayinya baru lahir, tapi tetap tidak terkena Bisa, HIV dan AIDS meskipun orang tuanya yang mengidap HIV, ya. Bisa jadi bayinya belum, jadi penderita HIV positif, kemudian kok dia punya bayi, itu belum tentu bayinya tertular HIV, belum tentu. Makanya tapi wajib diperiksa ya Mbak. Kok ternyata dia melahirkan, bayinya itu biasanya langsung diperiksa untuk tes HIV-nya. Makanya persalinan dengan penderita HIV itu melalui seksio. Jarang tidak yang lewat pervagina, lewat persalinan normal. Dia lewatnya seksio. Dan nanti proses menyusuinya itu tidak melalui ASI, tapi biasanya diberikan susu formula untuk menghindari kemungkinan tertularnya HIV ibunya ke bayinya. Seperti tapi itu. ada kemungkinan untuk bayi itu terkena HIV dan AIDS juga atau tidak dok? Ada, kemungkinannya ada. Pasti. Bisa. Makanya dari itu langsung dites. Ya, makanya lahir kemudian langsung dites. Tapi bukan berarti itu penyakit menurun ya, karena dari ibunya, tapi karena ada proses penularan itu tadi, dari plasenta kan lewat cairan darah juga bisa, kan ada seperti itu. Untuk
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia sendiri? Terus apa saja contoh-contoh kasusnya? Gimana Mbak? Bagaimana? Bagaimana penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia sendiri? Kalau boleh tahu contoh-contoh kasusnya apa saja? Oh gitu. Penyebarannya untuk kasus HIV di Indonesia ya masih ya seperti fenomena gunung es. Jadi dia ada, dia pun tidak seperti ini, tapi ada, kasusnya tetap ada, setiap tahun itu ada. Dan kasusnya yang makin ke sini itu banyak dari ya tadi yang sesama jenis. Karena hubungan sesama jenis itu karena tadi ya Mbak, anus dengan penis itu lebih menimbulkan luka. Kan kalau anus ketemu penis kan tidak ada cairan pelumasnya. Kalau misalnya melakukan hubungan anal seks itu lebih rentan terjadi luka lah. Luka itu yang merupakan pintu masuk tadi, kuman virus HIV-nya masuk tadi. Jadi lebih rentan tertularnya. Rata-rata untuk makin ke sini sering terjadi pada yang LSL seperti itu, Mbak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, jika lelaki dan lelaki berhubungan seksual, apakah tetap memerlukan suatu pengaman seperti kondom? Atau butuh pelumas juga mungkin agar bisa tidak menghindari luka itu dok? Karena kan tadi dokter bilang kalau lelaki dan lelaki itu lebih rentan untuk terluka bagian anusnya. Apakah memerlukan pelumas untuk misalnya nih orang mikirnya kayak ya udah aku pakai pelumas aja biar aku nggak luka terus nanti aku nggak kena HIV atau AIDS. Bisa aja kan orang mikir gitu. Iya. Pertanyaannya cerdas banget ya. Tapi ojo ditiru ya Mbak. Ya bisa Mbak. Jadi misalnya yang sudah melakukan hubungan anal seks, seumpama dia udah ngerti triknya ya bisa dia pakai pelumas ataupun dia menggunakan kondom bisa. Itu bisa meminimalkan untuk penularan virus HIV-nya tersebut. Tapi ya jangan ditiru ya. Hanya untuk edukasi ya. Jadi bisa karena kalau misalnya penis dengan vagina kan sudah tahu ilmu biologi ya. Pasti kalau dari perempuan kan pasti ada cairan pelumasnya, makanya hubungan seksual antara suami istri itu ada foreplay, pemanasan, itu untuk memberikan pelumas di area vagina supaya alat kelamin pria bisa masuk ke dalam alat kelamin wanita dan itu tidak terasa sakit. Nah, tapi kan kalau untuk laki-laki dengan laki-laki kan memang mungkin mereka ada trik foreplay-nya sendiri kan, tapi tetap tidak ada pelumas alaminya. Bisa jadi mereka menggunakan pakai pelumas sendiri itu juga bisa. Bisa jadi terkena itu. Ya, bisa. Mencegahnya kalau semisal emang mereka benar-benar tidak bisa melepas satu sama lain, misal emang mereka harus bersama lelaki dan lelaki, apakah ada tips atau pesan agar mereka bisa terhindar dari penyakit itu? Ya, kalau tips saya enggak memberikan ya, cuman pesan aja, tetap perilaku seksualnya tetap harus yang aman, misalnya ya tadi menggunakan kondom, ya, tetap. Terus kemudian cek berkala untuk HIV-nya. Biasanya kalau sudah yang dia beresiko, 3 bulan itu harus cek berkala untuk HIV-nya. Udah itu aja. Biar misalnya kok tidak bisa meninggalkan perilakunya yang misalnya sesama jenisnya itu ya tadi seksnya aman pakai kondom, kemudian cek berkala. Cek berkala untuk HIV-nya. 3 bulan sekali biasanya. Gitu. Apakah anak-anak atau lansia bisa jadi terkena HIV secara tiba-tiba? Maksudnya dulu mereka tidak mengidap penyakit itu, tapi tiba-tiba setelah dites mereka ternyata mengidap penyakit itu. Apakah mungkin
mungkin atau emang ada kasusnya dokter? Kalau anak-anak biasanya dari orang tuanya. Heeh. Tapi kalau yang lansia itu tetap kalau kita gali anamnesanya pasti dulunya dia pernah melakukan aktivitas seksual yang tidak aman. Jadi kalau tiba-tiba terkena itu enggak Mbak, pasti dia dulunya pernah melakukan aktivitas seksual yang tidak aman. Karena kemarin boleh saya beri contoh, ada sedikit kasus. Jadi ada pasien dengan TB paru, dia terkena TB paru. Kemudian kita kan program dari pemerintah itu kan bila orang dengan TB paru harus diperiksa HIV dan gula darah. Nah, kebetulan yang terkena TB paru ini dia bukan lansia tapi pralansia. Nah, dia terkena, kemudian kita program untuk gula darahnya dan tes HIV-nya, ternyata HIV-nya positif. Dia kaget. Saya enggak pernah seperti itu, kok sekarang saya kena, dapatnya dari mana? Nah itu, kemudian kita sebagai tenaga kesehatan menggali dulunya seperti apa. Tapi biasanya orang yang sudah terkena HIV atau pertama kali diberitahu HIV-nya positif, ada denial ya istilahnya ya. Jadi dia agak menyangkal. Enggak, aku dulu enggak seperti itu. Aku selalu setia dengan istri saya, tidak melakukan hal-hal yang aneh, itu pasti mereka denial. Nah, tugas kita untuk menggali. Dulunya seperti apa? Sebelum dengan istrinya yang sekarang, apakah pernah melakukan hubungan yang tidak aman sebelumnya. Karena proses menjadi dari HIV menjadi AIDS itu juga ada kurun waktunya, gitu ya. Jadi kebetulan, bukan kebetulan, karena pasien ini dia mengidap terkena TB paru, kita tes ternyata hasilnya positif dan alhamdulillah bisa menerima saat ini dan sedang pengobatan. Tetap ada aktivitas yang beresikonya Mbak. Jadi enggak tiba-tiba muncul itu, enggak. Pasti ada riwayat sebelumnya, seperti itu ya. Berarti tidak mungkin muncul secara tiba-tiba, mungkin karena masa lalunya ya dok? Ya, betul. Masa lalu yang dulu dia lakuin, terus baru terkenanya sekarang. Iya, bisa betul. itu. Pinter banget ini nih anak SMA Don Bosco ini luar biasa deh. Kalau boleh tahu, apakah dokter punya pengalaman dalam menangani orang yang terkena HIV atau AIDS? Ya, saya ada. Memang, tapi tugas saya bersifat ya Mbak, konseling, menasihati supaya untuk dia minum ARV-nya secara teratur. Karena jujur orang yang didiagnosis HIV, dia down banget. Dia down. Dan biasanya dia semakin parah, semakin sakitnya makin terasa itu karena stresnya. Jadi tambah toh imunnya turun, tambah digerogotin lagi. Nah itu pengalaman saya sebagai dokter ya, memberi motivasi lah. Jadi terus tetap penderita HIV itu tetap bersifat rahasia memang sampai saat ini karena memang stigmanya ya Mbak ya, stigma masyarakat itu masih tinggi ya. Jadi orang dengan HIV AIDS jangan didiskriminasi. Jadi itu biasanya dia mau open dengan siapa. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu ini terkena, saya harus bilang dengan siapa? Cukup kamu saja atau dengan orang tuamu? Oh dengan saya saja Bu. Ya sudah, nanti kalau dia sudah mulai bisa menerima, nanti mamah boleh kasih tahu misalnya gitu. Atau orang tua saya boleh dikasih tahu gitu. Jadi harus edukasi untuk motivasinya itu memang itu pengalaman itu. Dan biasanya menguras air mata. Seperti itu. Emang buat down itu ya dok? Ya, karena down banget. Ya. Bahkan nggak cuma di fisiknya ya, di mental atau di mental itu juga ya? Iya, mereka ya bahasanya sekarang shock ya, shock gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Tapi mereka juga menyadari oh ternyata dulu saya seperti ini, itu ada seperti itu.
Tapi ARV-nya lanjut ya Mbak ya. Nanti kan Iya. ARV itu bisa diambil di puskesmas, bisa diambil di rumah sakit. Seperti itu ya. Pengobatannya sendiri itu benar-benar gratis. Gratis. Dari cek sampai pengobatan itu benar-benar gratis semua kalau dari puskesmas. Gratis, kalau ceknya gratis. Dan pengobatannya gratis. Apalagi pengguna BPJS, nanti misalnya kami rujuk di Karyadi, dia juga gratis Mbak. Tapi kalau misalnya kok dia nggak punya BPJS, biasanya pendaftaran aja sih. Tapi terapinya gratis. Gitu. Dan di Karyadi dicek ulang kembali, itu juga gratis. Seperti itu. Mengapa masyarakat kebanyakan memikirnya jika orang terkena HIV atau AIDS itu harus dijauhi? Sedangkan mereka kan tidak menularkan jika mereka bersalaman atau mereka berpelukan. Tapi mengapa masyarakat memikirnya kayak, ih itu kan HIV atau AIDS harus dijauhin gitu? Karena Itu kenapa? stigma mereka itu tadi, itu penyakitnya karena kelakuannya gitu. Karena Konotasi yang nakal. buruk. Ya, jadi biasanya itu kan biasanya nek masyarakat ngomongnya kena AIDS ya. Itu kan kena AIDS karena anu tuh sukanya gonta-ganti pasangan. Itu sukanya pulangnya malam. Itu pacarannya bebas. Seperti itu. Biasanya karena konotasi perilaku yang buruk di masyarakat, akhirnya masyarakat tuh jadi terbentuk stigmanya seperti itu. Terus takut, oh ini ternyata menular, nanti nularin nih. Sampai ada hoax toh, tusuk gigi, nanti bisa menularkan. Nah itu makanya itu enggak ya, tadi prinsip SC tadi. Karena ya memang sampai saat ini stigma kita di masyarakat masih ada yang, makanya tugas kita nih untuk memberikan informasi ke seluruh masyarakat, terutama kalangan remaja, untuk tidak penularannya itu tidak seperti itu. Tadi prinsipnya lewat darah dan hubungan seksual, ya. Berarti harus ditekanin edukasinya ke remaja-remaja dan dewasa-dewasa. Iya, betul, betul Agar sekali. tidak terjadi stigma seperti itu. Ya, Karena heeh. juga kasihan yang mengidap penyakitnya. Ya, betul, ya. Sudah mengidap penyakitnya, down sama dirinya dia sendiri, juga ada dorongan untuk down lagi dari masyarakat Betul. luar. Iya, betul. Seperti itu. Ada pesan-pesan nggak dokter untuk yang di rumah atau yang sedang menonton yang mungkin mengidap penyakit HIV atau AIDS ini? Untuk pesan-pesan saya untuk kalangan remaja, karena kalian masuk generasi bangsa ya, jadi tolong apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain dan mengerti bagaimana virus HIV itu, cara penularannya, cara pencegahannya. Jadi kalau seumpama menemukan informasi yang belum tentu benar, sudah bisa, oh ternyata tidak seperti itu kok, ternyata penularannya lewat ini, pencegahannya seperti ini, jadinya bisa tahulah. Kemudian untuk yang kedua, jangan ada stigma lagi di masyarakat untuk ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS ya, ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Jadi yang dijauhi penyakitnya bukan orangnya. Terus untuk penderita ODA ya harus rutin terus minum obat dan harus punya motivasi untuk hidup. Ya, program pemerintah itu sekarang ada 3-0 ya Mbak. Iya. Jadi 3-0 itu 0 untuk kematian, 0 untuk kasus baru, jangan sampai ada kasus baru untuk HIV/AIDS, kemudian 0 untuk diskriminasi. Jangan sampai ada diskriminasi lagi untuk penderita HIV/AIDS, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih ya dokter sudah ingin menyampaikan tentang HIV dan AIDS kepada kita-kita semua. Seru sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga kepada dokter dan tim-tim yang lain sudah membantu kami. Saya Bel dan rekan saya Carla pamit undur diri di talk show pagi ini. Terima kasih.